بسم الله الرحمن الرحيم. Ria itu artinya memperlihatkan amalan kepada orang lain agar mendapatkan pujian. Kalau sum'ah memperdengarkan amalan agar dipuji orang. Sama saja. Ria dan sum'ah sama. Maka ini adalah syirik. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar apabila seseorang beribadah dengan niat semata-mata untuk ria atau sum'ah. Jadi dia nggak ada niat karena Allah. Atau ada niatnya karena Allah tapi sedikit. Ingin dipuji orang lebih banyak. Maka ini syirik besar. Walaupun para ulama mengatakan ria seperti ini hampir-hampir tidak terjadi pada orang beriman. Kecuali dia munafik. Allah sebutkan tentang riaknya orang munafik di surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka sekedar bermaksud riya. Dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ini 3 sifat salat orang munafik yang terkadang ada pada orang beriman. Pertama, malas-malasan ketika salat, termasuk suka terlambat. Yang kedua, riya, ingin dipuji orang. Yang ketiga, tidak khusyuk. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka Allah mengabarkan kepada kita, inilah ibadahnya orang munafik, riya. Tapi riya mereka itu, riya murni. Betul-betul mereka ingin dipuji manusia saja, bukan pahala dari Allah. Atau keinginan dipuji manusia lebih besar daripada mendapatkan pahala dari Allah. Maka ini riya yang syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Apabila niat utama seseorang karena Allah, karena ingin mendapatkan balasan dari Allah, tapi ada sedikit keinginannya supaya dipuji orang. Karena riaknya sedikit, maka hukumnya juga syirik kecil. Akan tetapi jemaah sekalian, syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Dan dosa yang sangat berbahaya, sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW menimpa umat beliau. Bagaimana? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Dan Nabi SAW mengatakan ini pertama kali kepada para sahabat. Kalau sahabat beliau khawatir tertimpa syirik kecil, bagaimana dengan kita? Tentu beliau lebih takut lagi tertimpa kepada kita. Karena lemahnya iman kita jauh lebih lemah dibandingkan para sahabat Nabi SAW. Lalu, maka para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi SAW, itulah riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang dulu di dunia riya pada hari kiamat, idza juziyan nasu bi amalihim. Tatkala Allah telah membalas amalan-amalan manusia, maka Allah berkata kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian. Jadi mereka datang menghadap Allah, mengira akan mendapatkan balasan. Tapi Allah mengusir mereka. Pergi kalian. Temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan amalan kalian kepada mereka, supaya mereka memuji kalian. Dan lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Tentu tidak. Ini sebuah penghinaan kepada mereka. Jadi, ini nasib orang-orang yang riya kelak di akhirat. Makanya para ulama memberi
penggambaran orang yang ria itu seperti orang yang masuk pasar atau masuk ke sebuah toko dengan dompet yang tebal. Isinya macam-macam kartu di situ, kartu ATM, kartu kredit. Ternyata semuanya kosong. Tapi karena dompetnya tebal, dia juga perlihatkan dompetnya, semua orang memuji dia. Bos mau belanja. Namun ternyata sampai keluar toko, dia tidak belanja apa-apa. Yang dia dapat apa? Cuma pujian orang. Gak ada hasilnya sama sekali. Apa gunanya itu jamaah sekalian? Semua orang memuji kita. Kita jadi top di medsos, dipuji semua orang, tapi kita nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Kalau cuma nggak dapat apa-apa, mending. Tapi ini dosa besar. Dapat dosa besar. Jadi hati-hatilah jamaah sekalian. Ini sangat berbahaya.